Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah varian terbaru dari Infinix Note 40 series. Tadinya tuh saya kira buat Infinix Note 40 series ya udah nyampe Note 40 Pro Plus itu aja ya. Dan ini buat harganya sih harga promo ada di kisaran 2,8 jutaan dan link pembelian ada di deskripsi pada video ini. Sedangkan buat harga normalnya ada di 3 jutaan rupiah. Dan buat quick point selling ataupun tampilan boxnya ya seperti ini, tampilannya nggak jauh berbeda dengan Infinix Note 40 series lainnya. Ada wireless mic charge, kemudian ada sound JBL, memori lega, kemudian ini nih yang berbeda yaitu 3D curved display 120Hz AMOLED display pakai Corning Gorilla Glass. Dan ini buat unit yang kita pegang adalah buat varian warna vintage green atau lebih tepatnya varian warna hijaunya Infinix Note 40S. Kita lihat sama-sama apa aja dalam paket penjualannya ya. Dan ternyata kita sekarang masih tetap mendapatkan mic power, lebih tepatnya buat power bank wireless yang bisa kita tempel di bagian back covernya. Jadi agak berbeda dengan Infinix Note 40 yang barusan kalian beli buat minggu-minggu ini. Karena yang kalian beli buat minggu-minggu ini ya udah diganti dengan mic pad kayak Infinix Note 30 Pro ya. Dan inilah isi dalam paket penjualan Infinix Note 40S. Unit Infinix Note 40S, kode redeem dari game Mobile Legends, dan nantinya kalian bakalan mendapatkan border avatar, user manual, stiker Note 40 series, dan ternyata kita masih mendapatkan buat screen protector layar lengkungnya. Ini mantap banget ya. Back cover magnetic, USB Type-C, adapter charger 33 watt, yang terakhir adalah SIM ejector. Dan ini buat Q point sellingnya yaitu 3D curved 120Hz AMOLED display dan udah punya proteksi dari Corning Gorilla Glass, 20 watt buat wireless chargernya, 33 watt buat adapter charger atau fast chargernya. Kemudian kamera utama 108 megapiksel super zoom kamera. Kemudian chipsetnya pakai Helio G99 dan RAM-nya bisa nyampe 16 GB dengan catatan ini pakai RAM tambahan. Dan ini buat tampilan desain dari Infinix Note 40S. Kalau dilihat sekilas dari body, tampilan desain ataupun setup kameranya ini emang mirip banget dengan Note 40 series lainnya. Dari setup kamera, kemudian keterangan 108 megapikselnya, dan ini buat back cover varian warna vintage green ya. Ini udah pakai back cover leather atau kulit sintetis. Kemudian ada branding Infinix di bagian bawahnya. Di bagian atas ya masih sama kayak gini, ada keterangan 108 megapiksel super zoom. Dan ini buat back covernya tentu kerasa enak dan juga mewah banget sih. Kemudian buat tepi-tepinya juga dibikin melengkung kayak gini. Dan yang saya suka buat varian warna vintage green di Note 40S, ini bagian sampingnya udah nggak pakai finishing metalik, lebih tepatnya udah ganti pakai finishing matte kayak gini ya. Dan ini makin kerasa enak sih menurutku kalau dilihat kayak gini, karena gak mudah kotor dan ataupun ninggalin bekas sidik jari. Dan di bagian samping ini ada satu buah tombol power dan juga tombol volume di bagian atasnya. Di bagian sini terdapat keterangan sound by JBL, ada noise cancellation, ada juga buat lubang speakernya. Sedangkan di bagian sisi kiri di sini polos gak ada apa-apa, dan di bagian bawahnya di sini ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian ada lubang SIM ejector. Dan buat slot kartunya di sini ada dua aja ya, nggak ada buat slot kartu memori eksternalnya. Dan buat layarnya ini nggak ada plastik tambahan, jadi bisa kalian tempel sendiri buat anti gores bawaannya. Dan langsung aja kita hidupin sama-sama. Dan ini buat tampilan awal dari Infinix Note 40S, tampilannya tentu udah kece ya, udah kelihatan mewah dan juga keren banget. Selain pakai tampilan layar lengkung, bezel di berbagai sisinya juga udah kelihatan mewah dan juga tipis banget. Dan ini buat pilihan wallpapernya masih sama aja kayak Infinix Note 40 series lainnya ya. Yang pertama kita cek terlebih dahulu buat penggunaan memorinya. Dari 128 GB yang kepake itu nggak nyampe 20 GB loh. Ini tentu mantap banget ya. Yang kepake cuman di 18 GB lebih 21, lebih tepatnya lebih 200 MB. Dan ini buat bloatware bawaan kita hitung sama-sama ya. Ada Facebook 1, kemudian Instagram 2, Messenger 3. Udah ya, 5 doang ternyata buat bloatware bawaannya. Dan sekarang kita install terlebih dahulu beberapa aplikasi penting yang biasa kita pakai. Dan buat spesifikasi dari layarnya, Note 40S ini tentu udah pakai resolusi Full HD+, layarnya pakai panel AMOLED. Layarnya juga udah mewah banget, pakai panel melengkung, bezelnya tipis, kerapatannya nyampe 393 piksel dan udah support dengan refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Lalu di bagian tentang ponsel, Note 40S ini tentu udah pakai XOS versi 14.0 dengan Android terbaru saat ini yaitu Android 14. Dan ini buat serinya Infinix X6850B, variannya itu 8 plus 256 GB atau lebih tepatnya internalnya di 256 GB. Dan kita tes buat multitouchnya ya.
Nah, ini buat multitouchnya mantep ya, udah bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Touch samplingnya juga udah mantep banget nih, dari 333 Hz hingga 500 Hz. Tentu ini udah smooth dan buat main game tuh udah enak dan juga responsif banget ya. Dan ini buat kualitas gambar yang dihasilkan tentunya udah tajam, adem, dan juga enak banget di mata. Lalu buat fitur lain yang dimiliki tentunya Infinix Note 40S ini udah punya fitur NFC. Dan buat sensor lain kayak giroskop udah pakai hardware, kemudian buat penunjuk jalan juga tentu udah mantep banget. Lalu buat urusan performa Note 40S ini chipsetnya sama pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Dengan memori internal dan juga RAM yang sama yaitu 8/256GB dan nggak bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Dan gimana buat konten gaming test, kira-kira perlu kita geber juga nggak di Infinix Note 40S ini? Kalau kalian setuju buat konten gaming tesnya, kalian drop aja di kolom komentar ya. Dan buat baterainya juga masih sama di 5000 mAh. Kemudian buat pengisiannya emang sedikit agak menurun ya, karena buat varian reguler dan juga varian lainnya itu ada di 45 watt, tapi di Note 40S ini cuman di 33 watt. Dan kenapa kok diturunin? Ya menurutku sih ini buat pelengkap aja buat jajaran Transsion yang udah pakai tampilan layar lengkung. Dan bisa dibilang buat Note 40S ini paling komplit karena udah support dengan wireless charger dan kita mendapatkan ini ya, back cover tambahan dan udah support dengan magnetik. Jadi tinggal kita tempel aja di sini buat Mac Charge-nya atau Mac Power, bisa kalian tempel di sini ya. Dan buat varian warna hijau atau lebih tepatnya di Note 40S, intinya non 5G lah. Itu buat back covernya tuh masih sama semua kayak gini. Kayak kemarin kita kan udah beli tuh. Buat Infinix Note 40 reguler warna hijau, back covernya juga sama kayak gini, transparan, nggak yang pakai itu back cover kulit-kulitan kayak backdoornya. Jadi nggak semewah di varian Pro ya, tapi harganya juga ini lebih murah sih dibanding buat varian Pro, apalagi buat varian 5G-nya. Dan yang terakhir tentu kita masuk di bagian segmen fotografinya. Ini kelihatan ada 3 kamera, tapi yang sering kita pakai tentu buat kamera utamanya pakai resolusi di 108 megapiksel. Dan buat kamera selfie-nya ini udah pakai resolusi di 32 megapiksel. Dan kita lihat kalau buka kamera ini udah nggak langsung terang ya. Tampilannya juga ini mantep, ada 3 kali zoom. Dan yang saya suka tentu di bagian mode potret ini bisa kita pakai dengan zoom 2 kali. Tentu ini sangat membantu banget. Dan ini ada sky swap, video ganda, dan juga beberapa fitur lainnya. Jadi buat kesan pertama unboxing Infinix 40S ini menurut Pia emang seperti yang kita bilang tadi, sebagai pelengkap buat jajaran ponsel dari Infinix 40S. Misal kayak punya uang di 2,5 jutaan itu bisa paling rendah ya buat speknya. Pengen sedikit mewah dikit pakai layar lengkung ya kalian pakai ini. Pengen lebih mewah lagi, pengisian lebih ngebut, kalian bisa ambil buat Note 40 Pro. Pengen punya jaringan 5G, tinggal kalian ambil Note 40 Pro 5G, atau pengen lebih ngebut lagi bisa ambil Note 40 Pro Plus 5G. Selain itu, Note 40S ini tentu sebagai pelengkap buat ponsel dengan tampilan layar lengkung dengan berbagai spek dan juga fitur yang bisa dibilang sangat komplit serta mewah. Kayak layar lengkung, kemudian pengisian udah fast charger 33 watt, udah support dengan wireless charger, ataupun dalam paket penjualan juga kita mendapatkan ini ya, Mac Power atau Mac Charge ya. Tentu itu udah sangat mantap dan juga mewah banget. Dan buat link pembelian kalian bisa cek aja di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.